Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putrestiani dari Prodi Manajemen Reguler 2A. Di sini saya akan menjawab kuis dari mata pelajaran Kewirausahaan Islam. Kuis yang pertama yaitu jelaskan mengenai jual beli dalam perspektif Islam. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Kedua, suci. Dengan demikian secara umum barang yang tidak ada manfaatnya atau najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Lalu bagaimana dengan benda yang mutanajis? Tentu barang yang mutanajis boleh diperjualbelikan dengan catatan telah disucikan. Benda yang dimaksud mutanajis adalah benda suci kena najis. Misalnya sebuah kopi dimakan luwak, kopi yang dimakan luwak kemudian menjadi kotoran luwak dan tidak hancur tetap bentuknya biji kopi, boleh dijual belikan setelah disucikan. Persoalannya sekarang bagaimana kalau kopinya ketika menjadi kotoran luwak hancur, itu termasuk najis bukan mutanajis lagi. Alhasil tidak sah diperjualbelikan karena tidak bisa disucikan kembali. Jual beli dalam Islam berorientasi pada saling menguntungkan. Untuk itu riba dalam Islam dilarang atau haram. Karena di dalam riba ada pihak yang diuntungkan, di pihak lain dirugikan. Jual beli dengan riba pada permukaan memiliki esensi yang sama, yaitu mencari keuntungan. Tetapi secara substansial keduanya sangatlah berbeda. Jual beli mencari keuntungan dengan tidak ada pihak yang dirugikan, sementara pada riba salah satunya diuntungkan dan salah satunya lagi dirugikan. Persoalan ada yang merasa dirugikan tidak dipertimbangkan. Bahkan tidak ada sama sekali dalam konsep riba. Dalam Al-Quran jual beli dan riba disebutkan dalam satu ayat dengan penyebut Allah menghalalkan dan jual beli dan mengharamkan riba. Ini satu isyarat antara jual beli dan riba sangat tipis perbedaannya. Jika seorang muslim tidak tahu konsep jual beli dalam Islam, akan mudah terjebak dalam perbuatan riba. Untuk itu, para pemikir Islam atau ulama fikih berusaha keras menangkap pesan-pesan teks keagamaan khususnya yang berkaitan dengan konsep jual beli dalam Islam. Langkah-langkah yang ditempuh para ulama fikih satu sama lain sangatlah berbeda. Dari langkah-langkah itu, semua ulama berusaha membangun argumen tentang konsep jual beli Islam. Saling berpendapat antara ulama satu dengan ulama yang lain tentang konsep jual beli dalam Islam tidak bisa dibendung. Semua mengalir dan melahirkan kelompok-kelompok atau mazhab fikih baik besar maupun kecil. Yang kedua yaitu jelaskan hukum dari jual beli. Abdu Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa hukum jual beli bersifat kondisional, yakni bisa al-ibahah atau boleh, wajib, haram, dan mandub atau sunnah. Al-ibahah merupakan hukum dasar dalam jual beli, yakni jual beli hukumnya netral, karenanya bisa jatuh ke makruh, sunnah, wajib, dan bisa juga haram tergantung dari latar belakangnya. Seorang melakukan transaksi dengan tidak bermaksud apa-apa hanya sekedar iseng, hal itu dihukumi dengan al-ibahah. Sama halnya dengan sebuah tindakan dalam pandangan sosiologi. Dalam ilmu sosial, tindakan dapat dikelompokkan dalam dua hal. Pertama, tindakan biasa, dan yang kedua adalah tindakan sosial. Tindakan biasa sebuah tindakan yang dilakukan tanpa ada niat melibatkan orang lain. Misalnya seorang mahasiswa pulang kuliah menendang-nendang botol aqua hanya sekedar iseng saja. Lain halnya jika menendang-nendang ada niatan untuk diperhatikan oleh orang lain. Nah, tindakan ini dapat dikatakan tindakan sosial. Yang ketiga, jelaskan rukun jual beli dalam Islam. Abu Al-Rahman dalam karyanya mengatakan bahwa rukun jual beli itu berjumlah 6, yaitu sighat, akid, maqud alaih. Jumlah 6 dipahami olehnya karena setiap satu rukun itu pada dasarnya ada 2. Misalnya sighat, di dalam sighat atau kata ini ada 2 yaitu ijab dan qabul. Demikian juga dengan akid, orang yang akad. Di dalamnya terdiri dari penjual dan pembeli. Juga maq'ud alaih, barang yang diperjualbelikan, di dalamnya ada 2 yaitu memberi dan menerima. Abdu Al-Rahman mengatakan salah satu rukun jual beli itu harus ada bahasa sighat. Sighat dipahami oleh Abdu Al-Rahman dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Ketika seseorang mengambil barang yang dijual terus memberikan uang pada penjual dan tidak berkata sedikit pun, ini dipahami oleh Abdul Ar-Rahman sebagai sighat. Yang keempat,
Jelaskan terjadinya perbedaan pendapat mengenai sahnya siapa yang boleh sebagai pembeli dan penjual. Agama Islam membolehkan siapapun untuk secara bebas menukar atau jual beli barang dan jasa, dan merupakan hal yang sangat dilarang dalam Islam bagi siapapun mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak baik atau batil. Topik keadilan dan kepatuhan menjadi hal yang sangat penting dan banyak dibahas khususnya dalam perkara pertukaran dan jual beli barang maupun jasa. Cara-cara yang batil dalam pertukaran yang dilarang dalam Islam dapat berupa tindakan-tindakan di bawah ini. Yang pertama, perjudian. Yang kedua, praktik riba. Yang ketiga, ketidakjelasan dalam persetujuan yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu pihak penipuan. Yang keempat, pengukuran yang sah. Yang kelima, pencurian. Yang keenam, penyuapan. Kitab suci Al-Quran menyerukan kepada umat Islam supaya melakukan pertukaran melalui jual beli atau yang disebut sebagai tijarah dan disertai dengan kesepakatan bersama yaitu tarot. Yang kelima atau yang terakhir, jelaskan barang apa saja yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Dalam Islam tidak semua barang dapat diperjualbelikan. Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan. Pertama, ada manfaatnya. Kedua, suci. Dengan demikian, secara umum barang tidak ada yang najis atau salah satunya dihukumi tidak sah diperjualbelikan. Jadi, dalam Islam itu, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang-barang yang bebas dari najis ataupun yang bisa dikatakan halal. Jika barang itu haram, maka dalam Islam tidak boleh diperjualbelikan. Terima kasih, sekian jawaban kuis yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.